Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ila akhir ayat. Shadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa, pecinta siaran kami JEK TV Jambi dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah, sehat selalu dan dimudahkan segala aktivitas dan urusan kita di muka bumi Allah ini. Alhamdulillah, berbicara masalah saling memberi, saling bersedekah, berinfak, zakat dan lain sebagainya luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa harta yang kita punya adalah titipan Allah. Harta yang sesungguhnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Kita saling berberi, kita saling berbagi dengan anak-anak yatim, dengan panti, dengan orang yang tidak mampu, atau ada mungkin pembangunan masjid, ada pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Ingat, sesungguhnya harta yang kita punya adalah titipan. Yang kita berikan itulah sesungguhnya harta kita. Luar biasa, kita belum pernah mendengar sejarah mencatat atau ada orang yang berkata atau kita melihat orang jatuh bangkrut karena sedekah. Ada tidak? Mari kita jawab bersama-sama. Tentu jawabnya tidak ada. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena sedekah. Melainkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya tentang keajaiban orang yang bersedekah. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Inna fis sadaqati khamsu khisalin. Ada 5 kemuliaan bagi orang yang rajin sedekah, yang berbagi dari hartanya. Apa 5 kemuliaan itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, taziduhum fi amwalihim. Allah akan tambah rezekinya. Ingat, rezeki itu tidak selalu dengan uang, tidak selalu dengan harta material. Tapi rezeki itu bisa jadi Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari penyakit. Itu juga merupakan rezeki dari Allah. Allah mudahkan urusan kita, itu juga rezeki. Allah jauhkan bala, itu juga rezeki saudara-saudara sekalian. Maka kata Rasulullah, tidak akan jatuh miskin, tidak akan berkurang harta yang kita punya, melainkan akan bertambah rezeki kita. Subhanallah. Janji Allah juga demikian. Apa janji Allah? Dalam surah Al-Baqarah 261 jelas, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ila akhir ayat. Allah berjanji tidak pernah dusta, saudara. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersedekah seperti ibaratkan dia menanam satu benih. Dia tanam benih itu, lalu akan tumbuh benih tersebut dan akan bertangkai, 7 tangkai, dan menghasilkan daun-daun, menghasilkan buah. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwasannya ketika kita berbagi dari rezeki kita, tidak akan jatuh bangkrut, tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Itulah janji Allah Subhanallah. Luar biasa. Kata Rasulullah, taziduhum fi amwalihim, akan bertambah rezekinya. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan keajaiban sedekah adalah dawa'ul lil marid. Allah akan angkat penyakitnya. Subhanallah. Banyak yang membuktikan, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada orang yang sakit sekian tahun, sekian puluh tahun dia sakit. Lalu ketika dia berobat, lalu dia ngecek kesehatannya, dokter pun berkata divonis, Pak, Bu, penyakit ini tidak ada obatnya. Boleh jadi, prediksi dokter berkata, mungkin tinggal 1 minggu lagi ibu hidup di dunia. Tapi apa yang terjadi setelah dia mendapatkan dan mengetahui keajaiban sedekah luar biasa? Seorang ibu ini dia terapi sedekah. Dia berikan uang-uangnya kepada yang membutuhkan. Subhanallah. Apa yang terjadi? Setelah dia bagikan hartanya, dia bagikan uangnya, seminggu yang akan datang yang diprediksikan oleh dokter sebagai manusia makhluk Allah, tetapi Allah berkata lain. Apa yang terjadi? Yang tadinya mestinya dia meninggal, tapi 1 minggu itu, hari itu subhanallah dia bangkit dari penyakit stroke-nya. Dia berlari. Lalu dia berkata takbir Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Dia sehat. Bukan berbalik dia meninggal, tetapi Allah angkat penyakitnya. Subhanallah.
Maka yang punya sakit, mungkin sakit hatinya atau sakit fisiknya, mari kita terapi sedekah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, yarfa'ulil balad. Allah akan jauhkan bala. Kenapa kita lihat, mohon maaf, secara nasional negara kita Indonesia ini silih berganti musibah. Mulai banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, wabah penyakit, yang juga kita sering mendengar penyakit virus corona, Masya Allah, yang membuat kita cemas, membuat kita Masya Allah ketakutan. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Boleh jadi manusia sudah rakus di muka bumi ini. Semuanya apa yang dititipkan oleh Allah, pohon misalnya ditebang begitu saja. Masya Allah. Oleh karena itu, mari untuk menjauhkan bala, kita terapi sedekah. Lalu yang keempat, kata Rasulullah SAW, yamuru ala siratikal barqil khati. Keajaiban sedekah yang keempat adalah nanti ketika kita berjalan di siratul mustaqim, akan berjalan seperti kilat menyambar. Artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kita kata bersama para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di siratul mustaqim itu perjalanan sehari semalam. Bayangkan panjangnya perjalanan itu. Di bawahnya api neraka menyala-nyala. Ketika kita tidak punya amal, kita akan terjatuh ke bawah. Tapi ketika kita punya amal sedekah, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, berjalan ke surganya Allah dengan kilat. Lalu yang terakhir, yang kelima, kemuliaan dari sedekah adalah dakhala jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita yang insya Allah yang meyakini betul bahwa harta adalah titipan Allah, kita sedekahkan, akhirnya nanti kita masuk ke dalam surga Allah tanpa perhitungan, tanpa pertanyaan, langsung masuk ke dalam surga. As-sahiyun qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang rajin sedekah, insya Allah lebih dekat daripada surga dan jauh daripada neraka. Sebaliknya, al-bakhilun qaribum minan nar wa ba'idum minal jannah. Orang yang kikir, pelit, tidak mau sedekah, maka dia lebih dekat daripada neraka dan jauh daripada surga. Masya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tergolong kepada orang-orang yang insya Allah rajin tangan. Tapi sedekah itu bukan hanya dengan uang, itu yang saya katakan tadi. Boleh saja kita menyumbangkan pikiran-pikiran kita, ide-ide yang terbaik, itu adalah merupakan sedekah. Atau dengan tenaga kalau kita tidak punya pemikiran, tenaga kita sumbangkan. Atau minimal, subhanallah, kata Rasul, berbuat baik, melihat duri di tempat di jalan yang mungkin akan mendatangkan mudarat, kita buang duri itu juga merupakan sedekah. Bahkan yang terkecil sedekah, tabassuhu fi wajhika sedekah, dengan tersenyum, menyenangkan hati sesama di antara kita, itu adalah merupakan juga sedekah. Maka banyak jalan kita untuk bersedekah. Insya Allah, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang gemar bersedekah, dan insya Allah ketika kita sudah berbagi, tunggulah nanti di alam kubur, di akhirat, kelak kita masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan insya Allah berguna buat kita semua, terutama tentang sedekah. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.